Momen kebahagiaan santri dan alumni Putri Apip 2 Makom area Pemalang yang telah melaksanakan halal bihalal halal bihalal bersama beliau Bapak kalian Ibu Umi Mahyati. Semoga saja kita mendapatkan berkah doa dari beliau, amin. Ruwiya anna Sulaiman alaihissalam safaro bainas sama'i wal ardi. Diriwayatkan sesungguhnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam suatu saat bepergian di antara langit dan bumi. Artinya bepergian tidak melewati jalur darat, juga tidak melewati jalur langit. Artinya terbang di antara langit dan bumi mengendarai angin. Karena kita tahu yang namanya Nabiullah Sulaiman itu punya mukjizat bisa mengendarai angin. Hatta balahu bahron amikon. Nabi Sulaiman mengendarai angin sampai ke tengah samudra yang sangat dalam. Faro'a fil bahri maujan hailan. Sampai di tengah samudra, Nabiullah Sulaiman melihat ombak yang sangat mengerikan. Namanya samudra, ombaknya adalah ombak raksasa. Gimana pembuatan? Kapal-kapal yang besar saja bisa diterjang, bisa ditenggelamkan. Fa'amarorih antaskuna. Karena melihat ombak yang sangat besar, akhirnya Nabiullah Sulaiman memerintahkan angin agar tenang. Hei angin, tenanglah, tenang. Karena besarnya ombak dikarenakan ada angin dan badai yang besar. Fasakanat arih, angin pun diperintah oleh Nabiullah Sulaiman agar tenang. Angin pun nurut mengikuti perintah dari Nabi Sulaiman. Fa'amaro aifritan. Setelah angin dan ombaknya tenang, Nabi Sulaiman memerintahkan jin ifrit jin yang dulu pernah ikut sayembara memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Nah ini Nabi Sulaiman memerintahkan jin ifrit bi'ayyahu fil bahri agar menyelam ke dasar samudra. Faghoso al-ifrit. Jin ifrit pun diperintah oleh Nabi Sulaiman, dia nurut menyelam sampai ke dasar samudra. Falamma balagho qa'rahu ro'a kubatan min rotin baydoa. Setelah jin ifrit itu menyelam sampai ke dasar samudra, jin ifrit itu melihat ataupun menemukan sebuah cungkup yang terbuat dari intan yang berwarna putih. Ya cungkup ya, tempat untuk orang, cungkup terbuat dari intan yang putih, la thaqifalaha, yang tidak ada lubang di dalamnya. Fa akhrajaha wa wada'aha baina yadayi Sulaiman alaihi salam. Kemudian Ifrit menemukan cungkup yang terbuat dari intan putih, kemudian dikeluarkan dari dasar samudra dan menyerahkan kepada Nabiullah Sulaiman. Fata'ajjaba min dzalika. Nabi Sulaiman kemudian ta'ajjub gumun dengan adanya cungkup yang terbuat dari intan yang berada di dasar samudra. Gumun Nabi Sulaiman. Fada'allah, kemudian Nabi Sulaiman itu berdoa pada Allah agar bisa terbuka cungkup tersebut. Fan fataha babu kubbatin. Kemudian setelah berdoa, tiba-tiba pintu dari kubah tersebut itu terbuka. Fa'idan fiha syabun sajidun. Tiba-tiba setelah kubahnya terbuka, di dalamnya ada seorang laki-laki pemuda yang sedang sujud di dalam kubah tersebut.
Faqala Sulaiman alaihi salam. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada pemuda yang berada di dalam kubah tersebut. Man anta? Siapa kamu? Aminal malaikah? Apakah kamu dari golongan malaikat? Aminal jinni? Atau dari golongan jin? Aminal insi? Atau dari golongan manusia? Nabi Sulaiman sendiri tidak tahu, ya, tidak tahu bahwasanya pemuda yang berada di dalam kubah itu dari golongan mana. Nabi Sulaiman sendiri tidak tahu karena hidupnya di dasar samudra. Qala, pemuda tersebut menjawab, bal ana minal insi. Mboten Kanjeng Nabi, kula niki nggih menungso biasa. Saya manusia biasa. Ternyata pemuda tadi adalah manusia biasa dari golongan manusia. Faqala Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kemudian bertanya lagi, bi ayyi sababin nilta hadhil karamah? Dengan sebab apa engkau memperoleh karomah ini? Bukan orang sembarangan, ya. Dengan cara apa engkau bisa memperoleh karomah seperti ini? Punya kemampuan seperti ini dengan sebab apa? Lantaran apa? Qala, pemuda tersebut menjawab, birril walidin. Nggih, kula saged ngaten niki oleh kenikmatan ngaten niki merga kula napa niki birrul walidin. Bekti kalian tiang sepah. Oh, ternyata niki pemuda tadi itu bisa memperoleh karomah yang begitu hebat karena sebab bekti kalian tiang sepah. Lama kanat walidati ajuzan. Pada saat ibu saya yang sedang pada saat ibu saya itu sudah tua sekali. Kuntu ahmaluha ala dhuhri. Saya menggendongnya di atas punggung saya. Nah, ini pemuda tadi menjawab, saya bisa mendapatkan karomah seperti ini sebab saya itu birrul walidin. Saya selalu menggendong ibu saya yang sudah tua sekali kemanapun pergi. Arep ke pasar, arep maring langgar, maring masjid, kula sing gendong. Teng pundi-pundi kula sing gendong. Nah, lantaran kula niki birrul walidin, gendong ibu kula maring pundi mawon niki kula angsal karomah saking Allah bisa urip nang jero napa niki di dasar samudra. Nah, nikilah